Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran ini, kita memberikan masing-masing berdoa. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Siapa? Kenapa aku kok tidak hadir ya? Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai kuartil ya. Nah, harus sudah ingat ya? Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi analisis data dan juga peluang tentang representasi dari data. Nah, sebelumnya untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran ini akan mampu menjelaskan bagaimana alasan dari pemilihan representasi data dengan tepat melalui kegiatan tanya jawab. Yang kedua, nanti siswa dapat menyajikan data dalam bentuk box plot, kemudian histogram, dot plot, dan juga diagram pencar dengan tepat melalui model pembelajaran kooperatif tipe discovery learning dan juga pengerjaan LKPD. Kemudian yang ketiga, nanti siswa mampu menganalisis informasi dari representasi data yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, nanti siswa itu dapat menjelaskan hubungan dari dua variabel melalui diagram pencar. Dan yang terakhir, nanti siswa mampu menarik kesimpulan, mengkomunikasikan dan menerapkan representasi data dengan tepat dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah materi pokok yang akan kita pelajari. Nanti akan mempelajari tentang box plot, kemudian histogram, dot plot, dan juga diagram pencar. Nah, mungkin anak-anak di sini ada yang belum mendengar apa itu box plot, kemudian diagram pencar itu seperti apa. Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Ayo kita amati. Nah, coba dilihat ini gambar apa? Ada yang terdapat? Ya, ada grafik tentang penurunan rupiah atau representasi dari kurs rupiah terhadap dolar pada satu bulan terakhir ini. Dan dari data itu kan warna merah ya, berarti artinya penurunan. Nah, dari data-data tersebut kita akan memvisualisasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apa sih representasi dari data tersebut, arti dari data tersebut itu bagaimana. Nah, dari data grafik tersebut kan itu ada beberapa angka kumulatif ya, banyak angkanya. Nah, kalau angka-angka itu hanya disajikan dalam angka, apakah kita paham artinya atau tidak? Bingung ya pastinya? Karena itu kita akan mempelajari materi tentang representasi data, bagaimana suatu data itu dapat divisualisasikan dalam suatu bentuk yang dapat mempermudah kita untuk mengetahui apa makna dari data tersebut. Nah, dari kata representasi itu menyajikan data ke dalam beberapa bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, anak-anak kan sudah mempelajari beberapa penyajian data. Nah, misalnya ada penyajian data menggunakan
Ya, ada lagi. Nah, diagram itu kan juga bermacam-macam ya. Ada diagram lingkaran, kemudian diagram datar, diagram garis, dan lain-lainnya. Ya, nah, dari beberapa data ini kan ada data yang numerik dan juga bukan numerik ya. Nah, apakah dari semua jenis data tersebut itu dapat kita sajikan dengan diagram yang sama? Kira-kira bisa nggak? Nggak tahu. Ada yang tidak, ada yang nggak tahu. Nah, mari kita pelajari untuk dapat kita mengetahui apakah bisa nggak sih kalau suatu data itu kita sajikan dengan diagram yang sama. Nah, yang pertama penyajian data menggunakan box plot. Nah, dari katanya box itu artinya apa coba? Terus plot berarti plot ya. Nah, box plot itu atau biasa ada yang menyebutnya dengan diagram kotak garis. Kenapa kok kotak garis? Coba dilihat gambar yang di sebelah kiri bawah ini. Ada kotak dan juga ada garisnya. Box plot merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan persebaran data secara ringkas berdasarkan 5 ukuran data yang penting. Nah, 5 ukuran data itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu ada nilai minimum. Nah, bisa dilihat anak-anak pada yang sebelah kiri. Nah, minimum itu yang pojok ini. Kemudian ada nilai ukuran yang pertama yang di sebelah sini, kemudian ada nilai median yang di tengah, kemudian ada tiga, kemudian ada nilai maksimum. Nah, berarti ini datanya kita bagi beberapa. Kita bagi menjadi berapa daerah? Dan daerah pertama 25%, 25%, 25%, kemudian menjadi 100%. Nah, untuk I1, I2, I3 masih ingat ya tentang materi partil? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan di sini 2 kelas itu mengikuti ulangan matematika. Berikut adalah ringkasan dari nilai 5 penting data tersebut. Ada kelas A dan juga kelas B. Kemudian diketahui nilai minimumnya, kemudian kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan juga nilai maksimum. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data ini? Yang pertama, kita menyiapkan garis bilangan dulu. Kita membuat garis bilangan X dan Y dengan yang vertikal itu adalah frekuensinya, nilai. Nah, setelah itu yang kedua kita pada setiap nilai 5 penting itu kita plotkan ke dalam diagram kartesiusnya. Misalkan di sini untuk nilai yang kelas A itu yang biru ya, kemudian yang kelas B yang hijau. Nah, yang kelas A untuk nilai minimumnya 50, berarti kita letakkan yang di bawah 50 kita plotkan. Kemudian nilai I1-nya ada berapa? Yang I1 6. Kemudian yang I2 75, yang I3 85, dan nilai maksimumnya 95. Setelah kita memplotkan setiap titiknya tersebut, kemudian kita buat box atau kotak dari I1 sampai I3. Nah, kemudian kita buat persegi panjang dengan I2-nya itu ada di tengah, sehingga sudah didapatkan dari box plotnya. Kemudian kita coba bandingkan dari kotak tersebut yang biru sama yang hijau ini tinggi yang mana? Biru. Nah, berarti
box plot ini cocok untuk membandingkan dua kelompok data. Nah, di sini anak-anak apa ada yang ingin ditanyakan atau belum? Belum. Atau ada yang mau bertanya? Apa ada? Kalau ada yang mau bertanya, di sini itu ada kartu. Nah, di sini ada kartu berwarna hijau, kuning, dan juga merah ya. Kartu ini akan kita gunakan selama pembelajaran untuk mengevaluasi selama pembelajaran ini atau evaluasi formatif namanya. Nah, kartu hijau nanti kalau ibu bilang saya sudah paham atau belum, kalau kalian paham, angkat kartu hijaunya ya. Nah, kalau yang kartu kuning berarti masih ragu-ragu, aku kok bingung. Nah, nanti yang kuning. Kalau yang merah, ini saya sudah tidak paham, saya harus belajar. Jadi apa ya, kartu merah, kuning, hijau. Baik, itu penting satu. Nah, sudah dapat semua ya? Sudah. Kalau misalnya nanti ibu tidak sempat bertanya, tapi kalian itu mau bertanya tinggal diangkat kartunya saja. Nah, ini sudah paham semua atau belum? Sudah. Baik, hijau semua ya? Ya. Nah, selanjutnya penyajian data menggunakan histogram. Nah, kalau histogram itu kita pernah mempelajarinya di SMP juga pernah ya. Nah, kita melihat kembali. Oh, ada yang lupa. Nah, coba Mbak Dian ya yang lupa, coba dibaca pengertian dari histogram apa? Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data numerik yang telah dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu dengan batang pada histogram saling berdempetan. Baik, sudah ingat ya sekarang? Sudah saja. Ya, tinggal. Nah, kata kuncinya di sini ada diagram batang. Diagram batang, kemudian ada interval. Nah, diagram batangnya itu jika kita lihat saling berdekatan. Nah, untuk histogram ini lebih cocok jika datanya itu banyak, kemudian datanya itu berupa interval. Nah, karena ada adzan, kita berhenti sejenak dulu ya mendengarkan adzan. Nah, baik, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita akan langkah-langkah tentang membuat histogram. Bagaimana cara kita membuat histogram? Nah, coba kalian siapkan kertas dan juga alat tulisnya. Kita akan mencoba membuat histogram. Nah, yang pertama, langkahnya itu kita menyajikan dulu datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti datanya itu kita urutkan, kemudian kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya yang kedua, kita menentukan tepi bawah dan juga tepi atas dari setiap kelasnya. Nah, setelah kita menentukan tepi bawah dan juga tepi atasnya, ya kita menggambar diagramnya pada bidang koordinat kartesius dengan sumbu vertikalnya itu merepresentasikan frekuensi dan juga sumbu horizontalnya itu merepresentasikan yang lain. Nah, terakhir yang keempat, kita menggambar persegi panjang tersebut untuk setiap interval dengan lebarnya dari persegi panjang ini adalah sama ya, yang menyatakan dari panjang kelasnya. Kemudian kalau tinggi dari persegi panjang ini berarti menyatakan dari
frekuensi yang tinggi badannya 140 sampai 144 cm itu ada 2, kemudian yang 145 sampai 149 itu ada 6, dan seterusnya. Nah, kita lantas seperti tadi, yaitu kan tadi tabel distribusinya sudah dibuat. Nah, setelah kita sudah dibuat, berarti kita menyatakan tepi atas dan juga tepi bawahnya dulu. Nah, setelah tepi atas dan tepi bawahnya diketahui, nah selanjutnya kita buat persegi panjangnya dengan berdekatan atau berdempet. Kemudian untuk tingginya atau panjangnya itu menyatakan dari frekuensinya. Nah, dari sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau bisa sekarang kita lanjut ke penyajian tentang penyajian data menggunakan plot. Dari katanya ada yang pernah mendengar plot itu apa? Menyajikan data dalam bentuk titik-titik. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nanti datanya nilainya itu di bawah, kemudian kalau ada 1 berarti kita titiknya 1. Satu titik itu menyatakan satuan. Nah, untuk langkahnya bisa dibaca dulu. Nah, selanjutnya ini contohnya. Nanti datanya itu diurutkan dulu, kemudian dibuat titik-titiknya. Nah, setelah itu kita lanjut ke diagram pencar. Nah, diagram pencar atau ada yang menyebutnya dengan scatter plot adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Setiap pasangan data direpresentasikan oleh suatu titik. Nah, nanti nilai X-nya kan nanti datanya itu berpasangan, ada nilai X, Y-nya. Nah, X-nya itu di sini nanti X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian diberi titik seperti itu. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada mengenai lama latihan terhadap waktu tempuhnya. Jika kita latihannya 1 jam, ternyata waktu tempuhnya 2,5 menit. Kemudian jika 2 jam, 7,8 menit, dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat diagram pencarnya, kemudian kita plotkan titik-titik dari setiap pasangan datanya. Nah, kemudian bisa dilihat ya ini seperti terbentuk pola gitu. Polanya naik apa turun? Turun. Berarti merepresentasikan bahwa antara lama latihan dan juga waktu tempuh itu berkorelasi negatif. Nah, selanjutnya kita diskusi. Ibu ada LKPD. Nah, nanti ibu bagi menjadi 2 kelompok, bisa baca ya. Silakan nanti bisa dibaca, dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung. Dari waktunya tinggal 1 menit ya. Nanti perwakilan kelompok ada yang bisa tutup. Nah, sekarang perwakilan kelompok bisa maju. Ayo kelompok 1 siapa? Robi. Mbak bisa dipresentasikan hasil. Yang banyak buku yang dibaca dari mahasiswa.
Biarkan yang dipilih itu berapa? Terus B, tinggi badan 250 siswa. Yang dipilih itu ya histogram, dan kasus C itu nilai matematika kelas A dan B yang ingin dibandingkan menggunakan diagram yang dipilih itu box plot. Dan dari kelompok yang lain, apakah jawabannya berbeda atau sama? Sama. Kalau sama kita lanjut ke kelompok kedua. Jadi kalau pertama itu menggunakan plot, lalu untuk yang kedua itu menggunakan diagram histogram, untuk yang ketiga itu menggunakan box plot. Dari kelompok yang lain, apakah berbeda? Sama. Kita tepuk tangan untuk yang Nah, dari kegiatan tadi, di sini ada yang mau memberikan pendapatnya. Kita sudah belajar tentang apa saja? Iya. Nah, untuk setiap masing-masing penyajian datanya itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, coba siapa ya, Mbak Rita bisa dibaca yang pertama. Jika ingin melihat setiap nilai data, gunakan plot. Ya, selanjutnya Mbak Zahra. Jika ingin melihat pola distribusi data yang banyak, gunakan histogram. Ya, Mbak Dian. Jika ingin membandingkan beberapa kelompok, gunakan box plot. Ya, yang terakhir juga Mbak Dian. Jika ingin melihat hubungan antara dua variabel, maka gunakan diagram baca. Nah, untuk lebih agar tidak lupa-lupa lagi supaya lebih paham, Ibu berikan tugas rumah. Nah, nanti kalian mengerjakan soal di buku paket matematika halaman 126 sampai 128. Ada asesmen sumatif 2, ada 10 soal ganda dan juga 5 uraian. Nah, ketentuannya bisa dibaca. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Belum. Nah, itu ada kata-kata untuk hari ini. Seperti halnya data yang perlu direpresentasikan agar informasi itu bermakna. Nah, setiap pengalaman kita dalam hidup juga perlu kita pelajari agar menjadi bekal untuk melangkah menuju yang lebih baik lagi. Nah, dari hasil belajar tadi, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini apa? Senang banget. Ada yang lain? Ada yang masih bingung atau tidak? Ibu terima kasih kepada kalian karena sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran pada kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai materi peluang. Nah, sehingga kalian bisa mempelajari materi peluang terlebih dahulu, bisa baca-baca buku di buku paket atau sumber referensi lain ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Kelas bisa dipimpin ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan tutup dengan masing-masing berdoa. Baik, pembelajaran pada kali ini Ibu tutup. Jika ada salah kata dari Ibu minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum.